Tuhan saat ini yang kiranya bisa menjadi suatu kekuatan bagi kita di dalam kehidupan ini. Saya akan bacakan firman Tuhan dari surat Rasul Yakobus. Surat Rasul Yakobus bab 14 ayat 13 hingga yang ke-17. Saya bacakan seperti berikut. Saudara-saudara terkasih, ada di antara kalian yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Padahal kalian tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Seharusnya kalian berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kalian memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak, Ibu, serta saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama di tengah rumah keluarga Mbak Sukiat yang beberapa hari yang lalu keluarga tempat ini mengundang kita bersama-sama untuk mendoakan atau ibadah arwah, yaitu untuk Mbah Putri atau Ibu Sukiat yang Tuhan telah panggil 2 tahun persis ya, 2 tahun yang lalu menghadap hadirat Tuhan. Kalau direnungkan sih, tadi sebelum berkumpul ataupun sebelum ibadah ini kami berbincang-bincang tentang akan umur atau kehidupan. Kalau Mbak dulu udah hampir berapa puluh tahun umurnya kira-kira? Ada 70 sebelum meninggal? Umur Mbah 74. Lalu ada beberapa orang tadi yang kami bicarakan umurnya yang lanjut ya. Sementara Mbak Sukiatlah sekarang ini katanya sudah hampir 81 dia. Antara kita 71 tidak satu nggak tahu Mbak. Nah, itu merupakan suatu anugerah ya, umur yang panjang itu. Namun dikatakan di dalam firman Tuhan, sebelum sampai ke sana, akhir manusia itu akan meninggal, begitu ya. Akhir dari perjalanan manusia itu akan meninggal. Nah, saya pernah berbicara tentang akan ketakutan manusia kebanyakan, yaitu menghadapi kematian. Iya kan? Menghadapi kematian sebenarnya kebanyakan, walaupun dengan berbohong, orang mengatakan saya tidak takut mati. Ada banyak kali kita dengar seperti itu ya. Mati pun sekarang nggak apa-apa. Itu mungkin karena dia melampiaskan suatu kekesalan ataupun kemarahan. Mati sekarang pun nggak apa-apa. Padahal kalau ditanya secara nalurinya, dia akan mengatakan takut sebenarnya. Intinya,
Ketakutan manusia terbanyak menghadapi suatu yang namanya kematian. Lalu mengapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Lalu mengapa manusia itu begitu takut dengan akan kematian? Saya sudah pernah mungkin sepintas mengatakan itu. Karena kita tidak rajin untuk mati. Karena kita tidak mau sering mati. Itu sebabnya manusia terlalu takut untuk mati. Nah, apa yang arti dari pembicaraan saya ini? Membuat manusia itu terlalu takut mati karena dia tidak sering mematikan akan keangkuhannya. Karena dia tidak sering mematikan kebohongan-kebohongannya. Karena dia tidak sering mematikan akan sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebenarnya ini penyebab manusia itu takut akan kematian. Kita sepaham kira-kira itu? Karena dia tidak sering untuk mematikan akan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan tadi kita telah mendengar bahwa sesungguhnya manusia itu dikatakan dalam firman Tuhan, kalau nggak salah ingatan saya ya, saya sudah bacakan tadi, tapi nggak apa-apa ya, saya ulang kembali ya. Apa yang akan terjadi besok? Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu sebenarnya hakikat kehidupan. Seperti uap. Mungkin ibu-ibu sering memasak ya. Memasak nasi misalnya, masak air dan lain sebagainya. Kalau sudah terlalu ataupun 100 derajat lebih, dia itu akan menguap. Seperti sayur, nasi, dari biji kopi itu langsung. Lalu kita perhatikan, nggak tahu arahnya kemana. Sebentar saja lenyap. Sebentar saja, hanya sebentar kelihatan. Lalu hilang begitu saja. Dikatakan firman Tuhan di dalam Yakobus tadi, Rasul Yakobus mengatakan hidup manusia tidak ubahnya seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya itu. Kalau kita selalu membayangkan ataupun mengingat-ingat ini, maka kita akan merajinkan diri untuk mati. Kalau kita menyadari bahwa seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus ini, bahwa hidup manusia itu seumpama seperti atau seperti uap yang hanya kelihatan sebentar saja. Saya ulang kembali, kalau kita ingat selalu itu, kita akan belajar sering mati. Mematikan segala keangkuhan. Mematikan sering akan keamarahan, kedengkian, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa menyebabkan manusia itu tidak mau belajar mengekang ataupun mematikan keangkuhan dirinya? Yaitu karena seperti dalam firman Tuhan, yaitu penyebabnya angkuh. Menganggap dirinya lebih daripada segalanya. Dikatakan di sini, seharusnya kalian berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini atau itu. Tetapi sekarang, kalian memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua memegahkan yang demikian adalah salah. Salah di hadapan Tuhan. Jadi, jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau kita, saya yakin,
karena kita kebanyakan sudah menjadi Kristen dari kandungan. Ya. Dari ibu bapak kita sudah dibawa di dalam dua walaupun masih di dalam kandungan. Jadi mustahil kalau tidak tahu apa itu kebaikan. Mustahil kalau mengatakan bahwa aku tidak tahu bahwa itu dosa. Nah, oleh karena saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kesempatan ini, di tengah rumah keluarga di tempat ini, kita diingatkan dengan peringatan dua arwah 2 tahun yang silam dipanggil Tuhan Ibu tersayang di tempat ini. Kembali kepada topik pembicaraan, yaitu firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya hidupmu itu tidak lain seperti uap air. Puji Tuhan, kalau Ibu Maria Suasini lebih daripada 70 tahun dikaruniai akan umur. Nah, saya sebenarnya tidak tertarik membahas berapa puluh tahun umurnya. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik hal itu. Tetapi perlu disyukuri kalau umur panjang diberikan Tuhan. Tetapi sekali lagi, apakah faedahnya bagimu ada umur panjang dianugerahkan Tuhan untuk memperoleh kerajaan surga? Itu, hanya itu saja sebenarnya menjadi pertanyaan. Tuhan anugerahkan umur panjang, apakah faedahnya bagimu untuk menjadi pemilik surga? Yang penting, artinya yang ingin saya katakan, tidaklah terlalu sebenarnya Tuhan tidak akan bertanya nanti. Saya yakin hal itu. Berapa umurmu sih ketika kau di dunia? Tuhan tidak begitu detail menanya itu. Saya yakin hal itu. Tetapi Tuhan akan bertanya, apa buahmu? Apa perbuatanmu? Itu sebenarnya. Oleh karenanya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini juga sering saya mengatakan, kalau kita mengingat ataupun melihat seseorang yang sudah berhenti ataupun meninggal, merupakan suatu filter dalam hati pemikiran kita. Kalau kita melihat seorang jenazah ataupun satu jenazah terbujur kaku di depan kita seperti itu, kiranya bisa menjadi filter. Artinya filter yang saya ingin katakan bahwa dia sudah berhenti, sudah tidak berbuat lagi, sudah selesai. Lalu tergantung selesai dari berbuat jahat atau selesai untuk masuk dalam surga. Saya baca tadi atau saya dengar tadi ulasan tentang akan kematian seorang presiden Iran, mengatakan kita tidak tahu, dikatakan apakah dia berhenti dari kejahatannya ataupun dia berhenti hidup untuk masuk dalam rumah bapaknya. Itu alam, apa dikatakan bahasa Arabnya? Al-mu'alam. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kira-kira seperti ini. Allahu a'lam. Oleh karenanya, kitalah sebenarnya yang harus bertanya pada diri kita sendiri. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, para bapak, ibu, serta saudara sekalian dikasihi Tuhan, dalam kesempatan indah perenungan tentang akan dua arwah ini, mari kita dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu ketongkakan, keangkuhan, dan merasa diri terlalu gagah kita tinggalkan. Mari kita selalu seperti yang saya katakan tadi, belajar. Memang pahit sih,
mematikan keangkuhan, meniadakan akan kecongkakan, meniadakan dari hati pemikiran kita acuh tak acuh, tidak peduli. Soalnya itu memang keangkuhan dan kesombongan dan akan merasa lebih daripada segalanya itu merupakan suatu nikmat gula-gula dosa yang diberikan oleh dunia. Susah, sesungguhnya susah. Karena memang itu adalah gula-gula dosa. Manis. Seolah-olah dianggap orang jempolan. Tetapi kita sebagai anak-anak kerajaan surga, inilah yang harus kita sangkal. Inilah yang harus kita matikan. Kita tinggalkan dunia ini dengan kemegahannya, dengan keangkuhannya, dengan segala-galanya. Kita arahkan senantiasa pola pikir kita. Mari saudaraku, kita sama-sama belajar. Saya bukan mengatakan sudah, tetapi firman Tuhan mengatakan bergandeng tanganlah kalian, saling menyapalah kalian, saling menasehatilah kalian, saling mengajarilah kalian, guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.